Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'd. Sobahul nur. Sobahul khair. Sabahun nur. Baik, diulangi sekali lagi ya. Sepertinya kurang semangat ini atau kurang sarapan ini. Nah, baik, diulangi lagi ya. Sobahul khair. Sabahun nur. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Baik. Kembali lagi bersama Ustadz yang dimana di pertemuan yang lalu kita sempat ketemu ya. Masih ada yang ingat? Masih. Kita membahas tentang pelajaran apa? Proses penurunan dan sejarah penulisan Al-Quran. Maka sebelum memulai pembelajaran, maka alangkah baiknya seorang muslim meminta pertolongan dulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan selama belajar. Baik. Di sini tertera absen ketua kelas Mas Alif Prasetyo, betul? Betul, Pak. Baik, silahkan dipimpin teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Baik teman-teman, hayya nabda'u berdoa wa hayya Islam salasa raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, sebelum juga memulai, ya, Ustadz mau absen. Absen nih, karena Ustadz sedikit lupa sama nama-namanya ini. Yang pertama, Mas Alif Prasetyo, ini yang ketua kelas ya. Kemudian ada Mas Fakih Husni yang mana? Oh, Masya Allah, yang ini Mas Fakih Husni. Kemudian ada Mbak Sofiati Hasan. Oke, satu lagi nih ya, Mas Hafiz Muzakir. Masya Allah. Oke ya. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran juga, maka alangkah baiknya Ustadz ingin mengecek kesiapan anak-anak dalam belajar. Buku tulisnya mana? Mana buku tulisnya? Oke. Buku tulisnya asli untuk PAI, Mas? Asli, Pak. Ya. Oke, Mas Fakih? Mas Hafiz ya? Mana bukunya, Mas? Lupa bawa. Lupa bawa. Oke. Bisa pakai buku yang lain dulu. Nanti disobek, ditempel di buku yang sesuai pelajaran. Baik. Anak-anak, di pertemuan yang lalu Ustaz telah menjelaskan tentang proses penurunan dan sejarah penulisan Al-Quran. Dimulai dari bagaimana Nabi menerima wahyu, kemudian 3 tahapan penurunan Al-Quran, kemudian hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur, dan yang terakhir itu kemarin kita sampai di penulisan Al-Quran pada zaman Nabi SAW. Nah, baik, di depan Ustadz sudah memberikan apa ini? Soal, ya. Tarik garis. Ya, tarik garis. Silahkan. Nanti yang Ustadz tunjuk, nanti bisa. Ini adalah media yang digunakan pada zaman Nabi SAW untuk menulis Al-Quran. Nanti teman-teman bisa. Misalnya Ariko ini apa? Silahkan ditarik garis. Oke, bisa ya? Paham ya? Belum paham? Belum? Dan misalkan Ariko ini kulit hewan. Misalkan media. Kan sama, Pak. Kulit kan sama. Ini di sini ya. Iya. Ini secara materi ya. Dan nanti misalnya teman-teman bisa tarik
areka ini kulit hewan. Nah, nanti di akhir kita lihat apakah benar atau salah. Apakah anak-anak murojaah selama di rumah atau tidak. Baik, untuk yang pertama Ustadz mau tunjuk Mas. Ini Mas pakai. Coba nomor mana aja boleh. Areko, al-aktab, areko, al-sub. Silakan boleh. Yang mana? Hah? Salah nggak apa ya? Enggak apa-apa. Namanya belajar, ada salah ada benar. Oke, kamu sekarang tunjuk bebas. Mana yang mana? Siapa? Boleh, kasih. Jadi jangan nunjuk ya, jadi langsung taruh speakernya. Ayo, bebas. Oke. Ya, Mas Hafiz lagi. Allah. Ini kalau gagal sekali, ini cara masuk apa gimana nih? Belajar Ustaz. Imam Pak. Oh imam. Oh. Pilihannya 31 Pak. Berarti 3 gini Ya. Pak. Ya. Tuh 3 gini Pak. Nah. Oke, ya. Sekarang kita lihat ya, apakah benar atau salah. Oke, penulisan aturan pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, media penulisan yang digunakan ada areko, al-aktab, al-ikhaf, dan al-usul. Nah, kita lihat areko. Siapa yang jawab areko tadi? Mbak Sofi. Ya, kita lihat areko pelepah kurma. Betul? Salah. Oke, yang benar adalah apa? Kulit hewan. Ya, kemudian yang jawab al-aktab tadi siapa? Sudah dia jawab apa? Oh, Mas Fakih. Mas Fakih menjawab apa? Lempengan batu. Benar atau salah? Salah. Yang betul apa? Tulang hewan. Kemudian al-ikhaf. Siapa yang jawab al-ikhaf tadi? Oh, Mas Hafiz. Al-Imam. Al-ikhaf. Lempengan batu ini tulang hewan. Salah ya? Masya Allah, kok tidak ada yang betul ini. Apa itu kurang? Kemudian ada al-usul. Dijawab sama siapa? Oh, Masya Allah, Mas Nggak ada Bapak. pilihan Pak. Nggak ada pilihan hewan. Salah juga. Pelepah kurma yang betul ya. Ya, baik. Ya nggak apa-apa. Mungkin kemarin pada belum memperhatikan ya. Mas Fakih, jangan ketawa. Ketawa mematikan hati ya. Jangan saya ketawa. Kita boleh ketawa ya, tapi jangan terlalu sering-sering. Baik. Ya. Kemudian kemarin kita terakhir membahas penulisan Al-Quran pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih ya Mas ya. Sekarang kita lanjut. Oke, di sini ada masa di mana Al-Quran mulai dikumpulkan. Pertama ini ada pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Setelah perang Yamamah, 12 Hijriah menewaskan lebih dari 70 penghafal Al-Quran. Ya, Umar bin Khattab mengusulkan agar Al-Quran itu segera dikumpulkan dalam satu mushaf. Maka dalam peperangan Yamamah ini, ya murid-murid perlu diketahui banyak sekali sahabat yang hafal Al-Quran ini turut ikut dalam perang Yamamah. Ya, dan qadarullahnya banyak sekali para mujahidin penghafal Al-Quran itu yang wafat dalam perang Yamamah, sehingga Umar bin Khattab ini khawatir. Ya. Umar bin Khattab ini khawatir jika nantinya ya, semakin sedikit dan malah ditakutkan hilang, ya bahkan ya, nanti takutnya tidak ada yang lagi yang bisa menghafal, sehingga Umar bin Khattab mengusulkan ya pada zaman itu untuk mengumpulkan Al-Quran, dikumpulkan lagi sahabat-sahabat yang masih punya hafalan, dikumpulkan jadi satu, kemudian nah ini dibentuklah ya panitia dalam menyusun Al-Quran.
Ketua panitia yang pertama ini Zaid bin Thabit, ya, ini adalah penulis wahyu utama. Kemudian dianggota oleh Ubay bin Ka'ab, Mu'ad bin Jabal, dan Abu Zaid. Kemudian ada hasil kerja terkumpulnya Al-Quran dalam bentuk suhuf-suhuf yang diserahkan kepada Khalifah Abu Bakar. Ya, baik. Karena waktu, ya, karena waktunya berlalu sangat cepat. Nah, sudah 5 menit lagi sudah akan selesai. Ya, baik. Ustadz mau minta 2 kelompok yang dimana ini silahkan besok di pertemuan minggu depan, ya, masing-masing kelompok ini mempresentasikan atau membuat rangkuman terkait, ya, sejarah penulisan Al-Quran, ya, mulai dari turunnya, ya, sampai di terakhir pembahasan kita. Sebenarnya masih ada, tapi untuk hari ini kita cukup sampai sini. Dan silahkan untuk pertemuan minggu depan, ya, nanti kelompok setiap 2 kelompok nanti minta ini. Nah, ini ada kelompok putri, ada kelompok putra, ya. Jadi nanti masing-masing yang putri juga meringkas, ya, yang putra juga meringkas, dan besok akan ditampilkan hasil ringkasannya dan kita akan diskusikan materi yang telah kita pelajari. Oke, sampai sini ada yang perlu ditanyakan atau ada yang mungkin kurang jelas? Ada? Tidak ada? Oke, saya anggap semuanya cukup memahami, ya. Jadi saya minta nanti untuk di rumah silahkan dibuka lagi pelajarannya, ya, dilihat-lihat lagi catatannya, ya, dan semoga apa yang kita pelajari hari ini, ya, menjadi sebuah kebaikan bagi kita, terutama kita seorang penghafal Al-Quran, apalagi kita seorang Muslim, yang dimana kita harus tahu, ya, sejarah Al-Quran, yang dimana ini menjadi kitab yang Rasul tinggalkan untuk kita. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Oke, semuanya sebelum kita pulang, sikap sempurna dalam berdoa. Ayo. Mana sikap sempurna? Mas Fakih berdoa di mana tangannya yang baik? Ya, oke, tangannya yang baik. Coba usah cek dulu tangannya yang baik. Oke, semuanya sudah siap dalam berdoa. Silakan, seperti di awal tadi, Mas Alif ketua kelas memimpin berdoa. Nakhtimu hadzal majlis bil doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, baik, untuk modul belajar dari Mas Fatih yang terkait secara turunnya dan tulisannya. Ini untuk tujuan pembelajaran sudah bagus, sudah menganalisis tahapan pada turunnya Al-Quran. Tadi sudah dijelaskan juga di sini sudah sesuai dengan modul. Kemudian di materi pembelajaran pada melanjutkan juga di sini sudah sesuai dengan di sini media penulisan wahyu. Ya, mungkin cukup untuk Mas Fatih, tidak ada revisi kemarin dan revisi belum Mas Fatih yang evaluasinya kemarin sudah belum ya, insya Allah mungkin ya. evaluasi masih yang kayak kemarin nanti bisa diperbaiki dulu. Siapa? Mungkin cukup.